Jadi di video sebelum itu kan kita sudah membahas tentang learning pad Excel tuh. Di video ini tuh saya ingin membahas tentang si table. Jadi kalau kemarin tuh saya ada menjelaskan tentang tahapannya tuh dan salah satunya adalah table. Di sini saya akan membahas tentang tablenya. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang Excel. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang learning pad belajar Excel. Nah, di video kali ini saya akan fokus ke satu buah kasus yang ada di Excel, yaitu table. Nah, namun sebelum lebih lanjut, jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat nantinya, teman-teman bisa like ataupun share video ini. Jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silakan subscribe. Karena dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang channel ini. Nah, jadi di video sebelum itu kan kita sudah membahas tentang learning pad Excel tuh. Di video ini tuh saya ingin membahas tentang si table. Jadi kalau kemarin tuh saya ada menjelaskan tentang tahapannya tuh dan salah satunya adalah table. Di sini saya akan membahas tentang tablenya. Nah, table di sini sebenarnya memang cukup powerful ya. Jadi kalau teman-teman lihat layar saya, di sini saya punya data mentah nih. Saya punya data mentah. Dan data mentah ini saya random aja, jadi jangan, wah tuh kok datanya seperti itu, enggak, ini saya random aja. Nah, di sini untuk teman-teman biar dia bisa menjadi table, caranya adalah teman-teman arahkan sel aktifnya ada pada data dulu. Jadi jangan di mana-mana seperti ini ya. Kayak ini kan ada di F12, sedangkan datanya itu dari A1 sampai C20. Arahkan dulu sel aktifnya ada pada data. Contohnya saya arahkan di sini. Lalu yang kedua, klik Insert. Lalu table. Di sini saya pakai Excel 2010, bisa jadi lokasi toolsnya itu di tempat yang berbeda, tapi pasti di menu insert ya. Nah, di sini saya menu insert lalu ke table. Teman-teman bisa cari icon table di situ. Lalu teman-teman klik. Nah, di sini ada keterangan my table has header. Kalau teman-teman memiliki table yang ada headernya seperti ini, kota, produk, dan total penjualan, teman-teman bisa checklist my table has headernya. Tapi kalau teman-teman tidak ada headernya, teman-teman bisa uncheck. Nah, atau kalau teman-teman memiliki header yang lebih dari satu baris, kan kadang tuh ada tuh header yang lebih dari satu baris, silakan uncheck saja. Karena kalau teman-teman pilih dia dari posisi yang checklist untuk yang table lebih dari row header table-nya lebih dari satu baris, itu akan sangat mengganggu nantinya. Dan pastikan juga terkait dengan data yang ada di table-nya. Nah, jika sudah, silakan di OK. Kalau sudah di OK, nanti akan berubah tuh. Berubah dari segi warnanya berubah dan ketambahan di sisi header-nya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada header dari A1 sampai C1, ada header yang berwarna atau background fill biru tua. Nah, di sini yang pertama yang dari powerful dari table ini adalah kita bisa melakukan pencarian dari data yang ada. Contohnya di sini, saya ingin menampilkan hanya yang dari Klaten saja. Berarti ini saya uncheck ya. Lalu saya klik Klaten, lalu OK. Maka di sini akan tampil tuh hanya yang dari Klaten saja. Atau misalkan teman-teman ingin menampilkan yang dari Solo, ya sudah, berarti checklist yang Solo. Oke, maka akan tampil yang dari Solo saja. Nah, kalau teman-teman ingin menghilangkan filternya, teman-teman bisa klik Clear Filter from Kota. Maka filternya akan hilang. Tapi misalkan gini, teman-teman memiliki kolom yang sangat banyak. Saya pernah memegang kasus kolom itu sampai 156 kolom dan saya tuh bingung posisinya ini apakah sedang terfilter atau tidak. Itu yang biasa jadi bingung gitu. Misalkan punya kolom sampai 100-an, terus barisnya sampai ribuan dan teman-teman bingung. Ini posisinya sedang terfilter atau tidak. Karena hitung-hitungannya nanti beda. Nah, teman-teman bisa melihat di sebelah sini header row-nya, kalau tulisannya itu berubah jadi warna biru ya, maka posisinya dia sedang ke filter. Ini kan teman-teman lihat ya. Yang ini warna hitam, yang ini warna biru. Berarti posisinya sedang terfilter. Nah, kalau posisi sedang terfilter seperti ini, tahapan selanjutnya adalah teman-teman mencari tahu kolom mana yang terfilter. Atau kalau teman-teman bingung yang mana tanda corongnya, yang tanda corong itu yang artinya yang sedang terfilter ya, teman-teman bisa klik data, lalu di sini ada sort and filter dan teman-teman klik clear. Maka dia akan meng-clearkan semua filter yang ada pada table tersebut. Jadi cukup mudah ya untuk mengetahui apakah table kita itu sedang ke filter atau tidak. Selanjutnya,
Kalau misalkan kita ingin mengurutkan, ya kita ingin mengurutkan A to Z, berarti dari Klaten ke Solo. Atau ingin mengurutkan dari sisi produk pun juga bisa, A to Z. Maka dari jendela, kursi, lemari ke pintu. Gitu. Jadi cukup powerful, kita bisa mengurutkan, kita bisa memfilter. Nah, selanjutnya apa lagi sih yang bisa kita lakukan dari si table ini? Jadi, setiap kita mengarahkan sel aktifnya ada pada table, maka akan ketambahan satu buah menu baru, yaitu desain. Coba teman-teman lihat ya, misalkan saya pindahkan ke sel aktifnya ke tempat lain, maka menu desainnya hilang. Tapi ketika saya menambahkan ke atau sel aktifnya saya pindahkan ke table, maka akan ketambahan satu buah menu, yaitu di desain. Ini saya klik. Nah, saya klik. Dan di sini ada ketambahan total row. Nah, ini lumayan powerful total row ini. Silakan teman-teman checklist. Maka di sini ketambahan satu buah baris, yaitu total. Dan di sini teman-teman bisa melakukan perhitungan yang berbeda. Contohnya, ya, teman-teman bisa min untuk mengetahui nilai terkecil, max mengetahui nilai yang terbesar. Lalu apalagi sih yang bisa average, rata-rata. Terus misalkan apalagi sum, total, dan lain-lain. Teman-teman bisa ngeliat di sini. Bahkan bisa more function, yang artinya masih banyak lagi functionnya. Seperti itu. Nah, misalkan kita ingin mengetahui rata-rata. Kita dapat rata-rata dari keseluruhan data. Tapi ada satu buah kasus nih. Misalkan kasus dari atasan atau dari teman-temannya teman. Ribet banget ya. Yaitu adalah saya ingin mengetahui rata-rata dari kota Klaten. Maka teman-teman ganti di sini average. Lalu di sini teman-teman bisa uncheck filternya ke Klaten saja. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai yang hanya dari Klaten saja. Atau misalkan Klaten spesifik produknya adalah lemari. Berarti ini saya uncheck semua, lalu saya checklist di lemari. Maka saya akan mendapatkan rata-rata penjualan dari kota Klaten dengan produk lemari. Cukup powerful ya. Jadi cukup kita menambahkan tools table, lalu kita men-checklist total row, kita sudah bisa mendapatkan banyak insight dari data yang kita punya. Oke? Lalu apalagi sih yang bisa kita lakukan? Nah, selanjutnya ya sebenarnya di sini ada remove duplikat kalau misalkan kita ingin menghapus duplikat ya dari data yang kita punya. Lalu misalkan kita juga ingin mengganti stylingnya, di sini ada ya styling. Misalkan kita ingin mengganti jadi warna orange, hijau, dan dia langsung terpreview di situ, ungu, biru, dan lain-lain. Dan di sini cukup banyak untuk stylingnya yang bisa teman-teman ganti. Oke, sepertinya itu aja terkait dengan table. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Dan teman-teman saya harap mencoba terkait dengan table, coba di kasusnya teman-teman, coba mendapatkan insight banyak dari data yang teman-teman punya. Oke ya, terima kasih. Dari saya itu saja. Saya Kiri, salam.